Belum juga usai urusan perceraiannya dengan pesepak bola asal Argentina Gaston Castaño, kini Julia Perez kembali diterpa kabar yang kurang menyenangkan. Bagaimana tidak, jika ada seseorang yang memprediksi jika ia tidak bisa hidup lebih lama lagi, akibat kanker serviks yang dideritanya. Mendengar kabar tersebut, nyatanya membuat wanita yang kerap disapa Jupe terkejut hingga tak kuasa membendung air matanya. Di saat dirinya membutuhkan semangat dan dukungan dari banyak pihak, namun ada orang yang dengan tega memprediksikan jika usianya hanya bertahan hingga 7 bulan. Saya cuma amazing aja gitu. Seharusnya kita semua harus saling mensupport orang-orang yang mereka lagi bimbang. Karena jujur, cancer ini bukan penyakit biasa yang butuh support sekali. Gitu. Kalau saya yang lagi survivor cancer seperti ini aja saya ingin mensupport orang lain, artinya bahwa betapa penting support itu gitu. Jadi dan saya agak shock aja, ada orang lain ya mencari keuntungan dari situasi kondisi seperti ini. Saya berharap sekali untuk dia bertobat gitu. Justru harusnya dia mensupport saya untuk lebih ke hal yang indah. Saya yakin saya sembuh. Saya yakin sembuh. Saya yakin Allah itu maha baik dan Allah penolong saya. Jadi kalau misalnya ada orang lain sana yang mengambil keuntungan, bilang saya saya meninggal, saya justru balik doain dia. Saya akan doain dia semoga umur keluarga beliau diberikan kepanjangan, siapapun itu umurnya panjang semua, dan dia juga yang menjat saya seperti itu, semoga umurnya panjang. Saya doain seperti itu. Dari berita-berita ya pasti semuanya kaget, semua shock. Apalagi ayah tiri saya nangis gitu. Kalian bisa bayangin, dari ayah tiri saya sosok yang kuat aja dia bisa nangis, apalagi ibu saya. Terus para fans saya semuanya. Dan itu kan akan otomatis ke saya juga. Nah, ketika mereka semua nangis kayak gini, saya juga jadi kayaknya ya, wah enggak, ayo semangat. Lihat, saya masih nyanyi, saya masih main film, saya masih bekerja. Artinya selagi saya masih bangun tidur, selagi saya masih bisa bercengkrama sama teman-teman media semuanya, itu adalah nikmat Allah yang saya nggak bisa pungkiri, dan saya masih berdiri tegak. Saya ingin ungkapkan ke kalian semua, untuk fans saya, untuk tidak mendengar hal-hal seperti ini. Yakinkan bahwa umur itu dan jodoh segalanya itu cuma milik Allah gitu. Jadi jangan pernah menduakan Tuhan. Biarkan ini akan menjadi perjuangan saya sendiri gitu loh. Sebenarnya kalau saya ceritain orang bingung, drama banget sih ini perempuan. Saya ceritain perlahan-lahan aja kalian kaget-kaget gitu loh. Apalagi saya ceritain semuanya gitu. Jadi buat saya memang sebagai public figure kita harus ada batasan-batasan, nggak terlalu terbuka semuanya. Karena apa? Saya lebih memilih tipe orang yang berjuang dulu. Ketika perjuangan itu memang udah di titik nol, oke, maaf, saya akan cerita sama teman-teman. Kalau sekarang waktunya saya berjuang dulu gitu loh. Sama dengan perceraian saya. Saya berjuang dulu, saya tahu itu berat sekali. Untuk bisa untuk bisa berdiri tegak dan bisa bilang aku rapopo itu susah gitu loh. Susah pada saat itu, tapi saya yakinin sama diri saya pasti bisa, saya bisa. Tapi ujung-ujungnya ya sekarang di 2016 ini saya bilang saya gak kuat. Kalau sekarang baru saya bilang gak kuat, iya deh, nyerah, cerai, saya mau cerai aja gitu. Terkadang dalam hidup ini waktunya saya sebagai public figure, saya sebagai Yulia Rahmawati, saya ingin hidup itu bermanfaat buat orang banyak. Makanya saya ajak teman-teman, kenapa saya jujur sama kalian. Ada beberapa artis yang orang juga mereka gak mau jujur sama sakitnya. Tujuan saya jujur sakit itu, tujuan saya jujur untuk semua beberapa problema saya ini, saya ingin kalian ngambil positifnya.
Jodoh, rezeki, dan maut sudah menjadi kesatuan dari suratan takdir sang ilahi. Kapan, di mana, dan seperti apa manusia akan menghadapi ajalnya menjadi teka-teki yang tidak bisa diprediksi. Yang jelas, kematian adalah mutlak dan pasti terjadi untuk semua makhluk hidup di dunia. Berkaca dengan hal itu, sebagai pejuang kanker, Jupe mengaku tak ingin dikasihani oleh semua pihak. Yang ia butuhkan hanya semangat dan dukungan keras untuk bisa hidup melawan penyakit yang tengah bersarang di tubuhnya. Dari yang pertama saya kena cancer, dibilang katanya umur saya cuma 3 bulan. Waktu pertama kali saya kena cancer. Dan mereka bilang, saya udah pokoknya game over gitu loh. Jadi ya buat saya udah kebal dengan gitu. Prediksi dan juga ya saya bilang namanya juga public figure, mereka akan selalu mencari ini kan adegan jeng-jengnya. Saya mengerti gitu, saya paham kok ini adegan jeng-jengnya kalau dalam infotainment gitu. Nah, makanya saya juga bilang saya ngerti, makanya saya mau diwawancara sama teman-teman tentang apapun. Tapi balik lagi, saya tahu ketika kalian kasih berita ini, tolong di ujungnya dikasih hal yang positif juga, narasi yang baik buat saya. Karena saya berdiri tegak sekarang ini memang nggak mau dikasihanin. Kita para pejuang cancer nggak mau dikasihanin. Kami cuma butuh support. Jadi kalau kalian mau prediksi saya karena saya botak ini A, B, C, Z silahkan. Tapi tujuan saya di sini, saya nggak butuh dikasihanin. Saya cuma butuh support Anda semuanya untuk mensupport saudara-saudara kita yang hidup dengan cancer.